Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umuran muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qadasallahu sirrahu wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati yawmadati akramati fid darini amin. Babu ma yaqulu idza syaribal laban. Bab apa yang harus dibaca oleh seorang muslim apabila dia telah minum susu. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوالد فجاءوا بدبين مشويين على ثمامتين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد إخوانك تكذره يا رسول الله قال أجل ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن قال Imam Abu Dawud هذا لفظ مسكر. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidatina Maimunah, diriwayatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat dari dua guru Imam Abu Dawud. Satu Imam Musaddad, kedua Imam Musa bin Ismail. Komentar di bawah, ini redaksi milik Imam Musaddad. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, adalah aku dulu di rumah Sayyidah Maimunah. Apa hubungan Sayyidah Maimunah dan Sayyidina Abdullah bin Abbas? Siapa Sayyidatina Maimunah? Irfan. Salah tanya. Zahra, siapa Sayyidatina Maimunah? Adik dari Fadal. Adik daripada Sayyidatina Fadal. Adik daripada Sayyidatina Fadal. Apa hubungannya Sayyidina Abdullah bin Abbas? Bibi. Hah? Bibi. Bibi. Apa hubungannya Nabi? Istri. Si Nabi itu. Baru tahu juga saya. Nah, kuntu adalah aku dulu di rumah Sayyidatina Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Pada khala lalu masuklah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu, bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an. Faja'u, lalu datanglah mereka bidabbain, dengan dua ekor biawak maswiyain, yang sudah dibakar kedua-duanya, ala sumamatain, di atas dua sumamah. Sumamah itu dua buah kayu, itu nama sumamah, kayu halus, kayu kecil, nanti sudah ditusuk untuk pembakarnya. Fatabazzaqa, maka meludahlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabazzaqa, meludah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Sayyidina Khalid, ikhaluka takzuruhu ya Rasulullah. Ikhaluka in kasra azunuka, itu maknanya aku menganggap engkau jijik akannya ya Rasulullah.
menurut saya, menurut pengamatan saya, engkau jijik akannya ya Rasulullah. Qala, berkata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajal, iya, betul, saya jijik dan biawak. Jadi biawak itu hanya dimakan oleh orang Arab gunung, yaitu orang kampung Sayyidina Khalid bin Walid. Orang kota nggak makan, orang kampung makan. Maka ketika dihidangkan ke hadapan Nabi, Nabi langsung meludah. Kata Sayyidina Khalid, saya menganggap engkau jijik kayaknya. Nabi katakan, betul. Kemudian didatangkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bilabanin, yang susu. Wasyaribah, maka minum ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, apabila memakan oleh salah seorang kalian akan makanan, falyakul, hendak dia membaca doa, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam min. Ini doa kalau makan makanan, minum minuman apa saja. Nah, ini doa makan yang sahih. Nah, doa makan yang sahih. Ketika Wahabi katakan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, itu doanya tidak sahih. Yang sahih adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada yang sahih satu lagi. Nah, kalau memang cari hadis yang sahih, ini hadisnya hasan. Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahi bagi kami padanya, wa at'imna khairam min, beri kami makan yang lebih baik darinya. Saya minum kopi itu baca doa, minum teh talu itu doanya, minum sirup majan itu doanya, cappuccino cincau itu doanya. Tapi apabila dia diberi minum dengan susu, idza suqiya labanan, apabila diberi minum susu, hendaklah dibaca doa, Allahumma barik lana fihi wa zidna min. Ya Allah berkahi bagi kami padanya susu, tambahkan bagi kami, tambahkan kepada kami darinya susu. Jadi kalau susu enggak ada lagi warzuqna khairam min, tapi zidna min. Kenapa tidak ada kalimat khairam min? Karena sesungguhnya susu laisa syai'un, tidak ada sesuatu yujzi'u yang bisa mencukupi untuk makanan dan minuman kecuali hanya susu. Nah, minum teh telur itu bisa menghilangkan dahaga mungkin, tapi tidak bisa ganti makan. Minum teh, minum kopi itu bisa menghilangkan candu, candu ngeteh, tapi tidak bisa ganti nasi. Makan nasi tidak bisa mengganti minuman. Minum air tidak bisa ganti nasi. Tapi kalau susu itu memiliki dua fungsi yang sama. Untuk makan cukup, untuk minum juga cukup. Maka ketika antum kecil, saya yakin antum hanya minum susu saja. Nah, waktu baru lahir minum susu saja, nggak pakai tambahan yang lain. Nah, susu itu cukup menghilangkan dahaga si bayi, juga bisa Allah ganti makannya. Maka Nabi bersabda dalam hadis akhir zaman, maka kalian ambillah kambing, pergilah ke bukit. Kenapa suruh ambil kambing? Karena kambing itu mudah dipelihara dan susunya bisa dimakan pengganti makan, bisa diminum pengganti minuman. Babun fi ikail aniyah, bab tentang mengikat wadah. Nah, Wabihi ilaihi qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal qala hadatsana Yahya an ibni Jurayj qala akhbarani At-Ta'un an Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aghliq babaka wa dhkur ismallahi fa inna asy-syaitana la yaftahu baban mughlaqan wa atfi misbahaka wa dhkur ismallahi wa khammir ina'aka walau bi'udin ta'riduhu alaihi wa dhkur ismallahi wa auqi siqa'aka wa dhkur ismallahi. nah,
Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aghliq babak wazkur ismallah." Kuncilah pintumu dan sebutlah nama Allah. Ketika malam, kalau pintunya dipasak, kuncinya pasak bismillah. Kalau kuncinya bukan anak kunci, putar bismillah. Itu antum di atas putar apa? Putar bismillah kunci. Kalau kunci-kunci, nah tutup saja bismillah. Oke, bismillah. Sesungguhnya syaitan tidak akan membuka pintu yang dikunci. Sesungguhnya syaitan tidak akan membuka pintu yang dikunci dengan menyebut nama Allah. Wa atfi misbahak, matikanlah lampumu, wa zkurismallah, tekan tombolnya bismillah. Nah, bukan matiin saja, bismillah. Wa khammir ina'aka, tutuplah wadahmu, walau bi'audin, walaupun dengan kayu, ta'riduhu alaihi, yang kamu belintangkan akannya kayu di atasnya wadah. Malam selesai minum, kemudian airnya mau diminum pagi, tutup gelas nggak ada atau sedang kotor, nggak mau menyucinya, ambil pensil, ambil pulpen, ambil siwak, ambil sendok, belintangkan di atas wadah. Kalau di rumah ada penyimpanan air dari ember besar, nggak ada tutupnya, ditutup dengan nampan nggak bisa juga. Nah, seperti kuali kancah misalnya, nggak ada tutupnya, ya sendok panjangnya itu belintang di atas. Bismillah. Jangan lupa wazkurismallah, sebut nama Allah. Wa uki siqa'aka, ikatlah wadah air minummu. Bahasa ikat karena wadah air minum pada saat itu terbuat daripada kulit kambing, maka menggunakan bahasa ikat. Wazkurismallah, sebutlah nama Allah di atasnya. Ini pengamalan sunnah yang mesti kita terapkan dalam kehidupan. Nah, ini sunnah mudah untuk diamalkan. Nutup pintu, baca basmalah, matikan lampu, tekan tombol baca basmalah. Kalau pakai lilin, dan ditiup pakai mulut, tapi dipadamin pakai tangan. Tangkap aja bismillah, kita tutup dengan benda lain. Hadis. Wabihi ilahi qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah al-Qanabi an Malik an Abi Zubair an Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal khabar falaysa bitamamihi qala fa inna syaitana la yaftahu baban ghalaqan wa la yahullu wika'an wa la yakshifu ina'an wa innal fuwasiqata tudrimu 'ala nasi baitahum aw buyutahum. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini hadis yang sama dengan hadis yang tadi. Walaysa bitamamih, tapi tidak sesempurna hadis yang tadi. Nah, walaysa bitamamih, tidak dengan kesempurnaannya. Qala, berkata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana la yaftahu baban ghalqa, maka sesungguhnya syaitan itu tidak akan membuka pintu yang dikunci. Jadi kalau rumah itu di malam hari pintu tidak dikunci, maka syaitan akan masuk. Nah, kalau kita tidak usir dia keluar, dia akan tinggal bersama kita. Kalau ada kamar yang tidak terpakai, dia lebih senang lagi menempati kamar yang kosong tersebut, ruangan yang tidak kepakai. Nah, bagaimana supaya syaitan tidak masuk ke dalam rumah? Maka di malam hari pintunya dikunci, baca basmalah. Syaitan tidak akan membuka ikatan yang sudah dibacakan basmalah. Syaitan tidak akan membuka inaan, wadah yang sudah ditutup. Wa innal fuwaisiqa, sesungguhnya tikus. Fuwaisiqa adalah bentuk tasghir dari fasiqa. Fasiqa artinya orang fasik. Kalau fuwaisiqa adalah hewan kecil yang nakal, yaitu tikus.
Sesungguhnya tikus tudrimu, dia akan membakar ala nasi, di atas manusia, baitahum, akan rumah mereka. Riwayat yang lain buyutahum, rumah-rumah mereka. Itu sebabnya Nabi suruh matikan lampu. Nah, kalau lampu dulu, maka tikus akan menggigit sumbunya, kemudian menariknya, atau akan menyenggolnya sehingga jatuh. Nah, kalau lampu sekarang, nah, si tikus akan gigit kabelnya. Nah, terjadilah konslet di atas plafon. Nah, tikus gigit kabelnya, konslet, kan kabelnya dekat-dekat. Maka lebih aman instalasi listrik pakai kabel tunggal. Pada orang dulu instalasinya kabel tunggal, jaraknya ada kira-kira 20 cm, pakai tombol-tombol putih. Nggak tahu. Nah, ribet lagi nih. Jadi dijarakkan instalasinya, kabelnya kabel tunggal. Jadi sini memanjang di sana. Kalau kabel sekarang bulat, isinya ada 2. Jadi kalau digigit tikus, setelah digigit dia akan langsung konslet. Terjadilah kebakaran. Siapa yang buat? Tikus. Nah, kalau mau ngamalkan sunnah ini, berarti sebelum tidur malam itu dibalikkan sibinya, itu baru aman. Pengamalan atfi misbah, matikan lampumu. Untuk listrik itu balikan sibimu. Kenapa? Karena faktor gangguan tikus bukan pada bolanya. Matikan kontaknya, mati bolanya, nggak ada urusan sama tikus. Tikus urusannya di kabel yang di atas. Bagaimana nggak konslet? Nah, akhirnya mana masalahnya itu? Hah? Bekas mati, besok banjir di lantai, airnya menetes. Najis lagi kalau sekiranya ada najis di dalam. Akhirnya mengamalkan sunnah ini agak berat kalau lampunya listrik. Nah, maka untuk pengamanan, mumpung antum belum buat rumah, mau buat rumah, maka instalasinya pakai kabel tunggal yang dijarakkan satu sama lain. Kemudian jangan pakai kayu, tapi pakai besi saja. Nah, masalah pakai besi juga, ketika naik tukang ke atas kesetrum, itu gara-gara tikus juga itu. Karena kabelnya digigit, lalu nempel ke besi plafon, kemudian disentuh, matilah si tukang cek keloteng. Nah, itu makna hadis Nabi. Fa innal khuwaisiqa tudrimu 'alan nasi baitahum. Sesungguhnya hewan kecil yang namanya tikus, itu akan membakar atas manusia, akan rumah-rumah mereka. Jadi penyebab kebakaran kata Rasul diantaranya adalah hewan tikus. Atasilah dengan mematikan lampu. Nah, kalau kita istinbat dari hadis ini, berarti kalau kita bepergian meninggalkan rumah 1 bulan 2 bulan, itu sebaiknya sibinya dilepaskan atau dibuka atau dibalikkan. Hadis. وبه إليه قال حدثنا مسدد وفضيل ابن عبد الوهاب السكري قال حدثنا حماد عن كثير ابن شنجير عن عطاء عن سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما رفعه قال وكفيت صبيانكم عند العشاء وقال Imam Musaddad indal masai fa inna lil jinni intisharan wa haqafatan. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an rafa'ahu marafa', ya Sayyidina Jabir akannya hadis kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqfitu sibyanakum, tahan oleh kalian akan anak-anak kalian. Tahan oleh kalian akan anak-anak kalian. Maksudnya tahan, jangan sampai keluar rumah. Masukkan mereka ke dalam rumah, tutup pintu. Indal isya'i, ketika isya.
Berkata Imam Musaddad indal masai ketika sore, fa inna lil jinni sesungguhnya bagi jin intisaran itu ada menyebar, wa khatfatan dan menculik. Maka riwayat yang lain mengatakan maksudnya di sini sore adalah setelah azan maghrib. Maka kalau sudah azan maghrib atau dekat-dekat azan maghrib, itu anak-anak tidak ada lagi yang berkeliaran di dalam rumah, disuruh masuk ke dalam rumah. Karena setan waktu azan maghrib berkumandang, dia akan pontang-panting, lari berlarian. Kemudian selesai azan maghrib, dia akan keluar dari sarang-sarangnya, dia akan berlalu lalang di luar. Nah, kadang-kadang ketabrak jin. Nah, ada juga jin yang mencopet. Kalau dicopet badannya, itu bisa kita ketahuan nyari. Nah, cara mencarinya salah pula, datang ke dukun. Nah, anak si fulan dilarian hantu. Itu apa nama yang lari-larian orang? Cari semalaman cari, ketemu di tengah pohon bambu. Jumpa orangnya, ketemu di tengah pohon bambu. Itu secara logika nggak bisa masuk orang situ, tapi dia ada di tengah-tengah situ. Itu mana hadis khotbatan, dia dicopet syaitan. Nah, kalau yang dicopet syaitan adalah akalnya, nah susah nyarinya itu, susah ketahuan. Tambah kadang tambah kurang akalnya. Iyalah maghrib masih main bola. Nah, jadi akalnya disuruh setan. Maghrib masih keliaran di jalan. Maghrib masih motor-motoran tengah jalan, masih sepeda-sepedaan. Orang sibuk azan maghrib di masjid, dia sibuk nongkrong di jalan. Hanya akalnya dicuri oleh setan. Lama-lama mirip jadi anak setan. Jadi setelah maghrib itu diperintahkan kepada kita oleh Nabi, kumpulkan anak-anak di dalam rumah, tidak boleh berkeliaran. Hadis وبإليه قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا قال بلى قال فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا Qala Imam Abu Dawud qala al-Asma'i ta'riduhu alaihi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna adalah kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastasqa, lalu minta minum ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minal qaumi, berkatalah satu orang dari kaum, ala naskika nabidan, bolehkah kami memberi minum engkau wahai Rasul nabid? Bolehkah kami memberi minum kepadamu akan nabis wahai Rasul? Nabis yang dimasukkan di sini adalah air rendaman kurma semalaman atau seharian. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala. Qala, berkatalah Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, fa kharaja rajul, keluarlah laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut yaitu laki-laki yang menawarkan nabis kepada Nabi, yastaddu, bersegera ia laki-laki. Nah, ini tabiat, ini sifat daripada khadim, sifat daripada yang khidmat. Nah, bukan santai, tapi yastaddu, cepat. Faja'a, lalu datanglah sedina, datanglah laki-laki yang berkenaan, biqadahin, dengan gelas, di dalamnya gelas ada nabis. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala khammartahu, adakah tidak engkau menutup akannya gelas, walau anta'ridu alaihi udan,
walaupun sekadar bahwa engkau belintangkan, dah betul bahasa Indonesia itu, di atasnya gelas akan kayu. Hadis. وبه قال حدثنا سيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام عن أبيه عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yusta'zabu lahu, diambilkan air tawar, dicarikan air tawar untuknya Nabi akan air daripada buyutis suqya. Buyuti rumah-rumah, suqya penyimpanan air, artinya dari tempat khusus air minum. Berkata Imam Qutaibah, dianya buyutis suqya adalah nama mata air. Antara buyutis suqya dengan Madinah itu 2 hari perjalanan. Nah, jadi baginda Rasul diambilkan air tawar untuk beliau itu dari tempat yang jauh, karena air Madinah waktu itu asin. Air yang diambil dari Madinah saat itu rasanya asin. Kalau sekarang nggak tahu kita di mana airnya. Sehingga Nabi diambilkan air minum, jaraknya 2 hari perjalanan. Nah, kalau sekiranya hari ini seseorang membuat perusahaan atau usaha air minum, kalau airnya didatangkan dari Gunung Talang situ, cuman beberapa jam perjalanan, itu bukan bahagian dari berlebihan. Itu bukan bagian berlebihan. Karena Nabi sendiri air minumnya diambil dari tempat yang 2 hari melakukan perjalanan ke tempat tersebut. Berarti jauh sekali. Jadi berusaha mendapatkan sumber air minum yang baik, itu bahagian diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini, walaupun jaraknya jauh. Nah, kalau kita dapat air minum dari jarak yang dekat, kita tinggal bersyukur pada Allah. Kita diminum airnya dengan sunnah. Nah, yang ada ingkar sunnah adalah menikmati air minum yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ut'imah, kitab makanan, dari minuman ke makanan. Hadis pertama, babu majah fi ijabati da'wah, bab tentang memenuhi undangan orang mengundang. Wa bihi ilaihi qala hadatsana al-Qanabi an Malik Wabihi qala hadatsana al-Qanabi an Malik an Nafi' an Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza du'iya ahadukum, apabila diundang akan salah seorang kalian, ilal walimati, kepada acara pernikahan, baralek gadang, orang Padang bilang baralek gadang, falyatiha, hendaklah ia datang akannya walimah. Kalimat walimah secara lughah maknanya kenduri, tapi ketika ada alif lam di sana maknanya adalah walimatul ursi. Jadi memenuhi undangan walimatul ursi hukumnya wajib apabila di tempat undangan tidak ada perkara haram. Kalau ada perkara haram maka menghadirinya wajib. Kalau kedatangan kita membuat haram itu hilang, kalau tidak menghadirinya hukumnya makruh. Hadis. Wabihi qala hadatsana Makhlad ibn Khalid qala hadatsana Abu Sama an Ubaidillah an Nafi'
An Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'nahu zada fa in kana muftiran falyat'am wa in kana sha'iman walyad'u. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan makna hadis yang sama dengan hadis sebelumnya, zada kana muftiran, maka jika ada ia seseorang itu tidak berpuasa, falyat'am, maka hendaklah dia makan. Kalau dia tidak puasa, hendaklah dia makan. Bagaimana cara makannya? Makan sesuai dengan keinginan tuan rumah. Nah, kalau keinginan tuan rumah hanya makan nasi saja, nasi saja. Kalau tuan rumah menghidangkan semua jenis dan dipersilahkan semuanya, silakan. Mulai pada yang ringan-ringan dulu sampai kepada yang berat, atau mulai pada yang berat dulu sampai pada yang ringan. Tapi karena sebagian kawan-kawan kita tidak pernah menghadiri walimah yang mewah, yang biasa-biasa saja, yang sering kan biasa-biasa saja, maka dia makan cuma nasi saja. Nah, pas hadir walimah yang lumayan, gak tahu dia ada yang lain-lain. Nah, karena nggak berpengalaman. Nah, kalau lah berpengalaman, serasa itu udah dijadwal itu. Apa lagi? Apa lagi? Martabak, sate, pindah soto, pindah sotong, pindah kebab, pindah jus, semuanya. Hukumnya? Hukumnya? Boleh. Nah, boleh kalau diizinkan tuan rumah. Tapi kalau ada sebuah daerah itu walimahnya dibatasi, jadi dia tidak pernah menyediakan tamu itu lauk pauk. Lauk pauknya sudah disiapkan di piring. Lauk pauknya sudah masukkan di piring, jadi disusun piring pakai lauk pauk. Kita yang berhak hanya ngambil nasi saja. Lauk pauknya nggak pernah dua jenis, satu jenis saja. Mau boleh ikan, goreng ayam di sini, ini ambil satu piring isi nasi. Itu ada satu tempat begitu. Maknanya tempat itu tidak mengizinkan ngambil dua lauk pauk. Nah, jadi kalau seseorang itu muftir, dia tidak berpuasa, hendaklah makan. Wa in kana shaiman, kalau dia berpuasa, falyad'u, hendaklah dia bacakan doa untuk orang yang mengundang. Hadis. وبه قال السنة الحسن بن علي قال السنة عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن سيرين عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب أرسا كان أو نحوه. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum, apabila mengundang oleh salah seorang kalian akhahu, akan saudaranya, falyujib, maka hendak mengabulkan, memenuhi ia." Ia siapa? Ia siapa? Ia siapa? Saudaramu. Nah, ad-dhamiru ya'udu ilal qaribi, dhamir kembali kepada yang dekat. Fal yujib, maka hendak memenuhi ia saudara. Urusan kana baralek gadang ada ia undangan atau seumpamanya. Urusan itu baralek walimah, baralek nikah, atau seumpamanya syukuran rumah, syukuran khitan, syukuran berangkat haji, syukuran pulang umroh dan sebagainya. Hadis. Wa bihi qala sana ibnu al-Mustafa qala sana Bakiyah qala sana Zubayd an Nafi' bi isnadi Ayyub wa ma'nahu. Hadis. Wa bihi qala sana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Nabi Zubair an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man du'iya falyujib fa in syaa ta'ima wa in syaa taraka.
Wa insya'a taraka. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabdalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man du'iya falyujib, siapa saja yang diundang hendaklah dia datang, hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Fa insya'a ta'ima, jika dia mau niscaya dia boleh makan. Wa insya'a, jika dia mau taraka, dia boleh tinggalkan. Kenapa enggak makan? Karena sudah makan. Kenapa enggak makan? Karena saya khawatir dia makanannya. Kenapa enggak makan? Karena antriannya panjang. Enggak ada masalah, yang penting datang. Makan enggak makan itu urusan di tempat nanti. Kenapa kamu enggak datang? Saya enggak makan kambing. Kenapa begitu jawabannya? Kenapa kamu enggak datang? Saya enggak makan kambing. Hadis katakan, apabila kamu diundang, datang saja. Kalau mau makan, makan. Kalau nggak bisa makan, jangan makan. Yang penting datangnya dan kadonya. Hadis. وبه لقدسنا من سدد قدسنا درستو ابن زياد عن أبان ابن الطارق النافع قال عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة فدخل سارقا وخرج مغيرا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man du'iya falam yujib, siapa saja yang diundang lalu dia tidak mau datang, faqad asallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti memenuhi undangan hukumnya wajib. Walimatul ursi, kalau tidak ada uzur, wajib untuk dihadiri. Siapa saja yang tidak datang padahal sudah diundang, sungguh dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa man dakhala ala ghairi da'watin, siapa saja yang masuk tanpa diundang, dakhala sariqan, niscaya dia masuk akan dia pencuri. Wa kharaja mughiran, dan dia keluar keadaan dia menipu. Masuk sebagai pencuri, pulang sebagai penipu. Ini kalau datang ke undangan tanpa diundang. Saya rasa istiqbal, menanti tamu, dia tidak akan mengusir orang datang, atau dia tidak akan mempermasalahkan orang datang. Dia akan berhusnuzan, ini mungkin kawan anaknya, mungkin kawan dari kawan anaknya, mungkin kawan daripada keluarga besannya, mungkin kawan daripada sepupunya, macam-macam. Maka nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Salah. Artinya bisa saja kalau seseorang musafir kelaparan, ada barang di tengah jalan, sudah nunggu jalan, mampir aja ke pinggir. Nah, pakai parfum dikit, dari amplop, masuk si tamu undangan dari Jakarta. Kan siapa keluarga di Jakarta? Nggak ada. Kita orang yang mampir di Padang, barangnya makan masuk gratis, alhamdulillah. Nah, tapi masuk sebagai pencuri, pulang sebagai penipu. Nah, maka kalau pernah Nabi mengajak satu orang yang tidak diundang dalam sebuah undangan, dia mau ikut, Nabi katakan boleh ikut. Tapi sesampai di rumah orang yang undang, Nabi katakan, fulan ini dia tidak masuk dalam undangan. Kalau kamu izinkan, dia masuk. Kalau kamu gak izinkan, dia pulang. Itu cara ngajak orang yang gak diundang dalam walimatul ursi atau walimah-walimah yang lainnya. Hadis. Wa bihi laqad sanna al-Qanabi an Malik an Ibn Shihab an al-A'raj an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqul syarutut ta'ami ta'amul walimah
يدعى لها الأغنياء وترك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau pernah berkata, ini hadisnya mauquf tapi sahih. Nah, hadis mauquf kedudukannya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bisa saja hadis ini mauquf di sini, muttasil sanad di riwayat yang lain. Anahu, sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah pernah mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Walimah yang mana tunaan irabnya yud'a lahul aghniya wa yutrakul masakin. Walimah yang diundang baginya walimah akan orang-orang kaya dan ditinggalkan orang-orang miskin. Itu makanan yang jelek. Sebuah kenduri pernikahan yang diundang yang kaya-kaya saja, yang miskin tidak diundang, makanan itu adalah makan yang paling jelek. Wa man lam yatid da'wah, siapa saja yang tidak memenuhi undangan, karena yang undangnya tidak selevel dengan dia, atau yang undangnya cuma orang miskin, sungguh telah maksiat dia kepada Allah dan Rasulnya. Kadangkala walimatul ursi yang niatnya syukuran berubah niat menjadi jualan. Ini masalahnya tengah masyarakat kita. Nah, sehingga ketika mengundang itu bayangannya adalah dia datang berapa orang dan berapa kira-kira kadonya. Itu pertimbangannya. Nah, kalau undang orang kaya kan enak, amplopnya besar, makannya dikit. Kalau undang orang miskin, amplopnya nggak ada, kadang-kadang makanannya banyak, ditekor dia. Berarti niat awal itu memang udah salah. Sehingga pertanyaan yang ditanyakan yang sering sekali selesai walimah adalah baradape, le beruntung barale. Mana ada barale beruntung? Jualannya beruntung. Barale kan pengorbanan, itu syukuran. Le beruntung barale. Berapa pengeluaran, berapa pemasukan daripada amplop, itu maksudnya beruntung. Berarti dia telah jual nasi. Nah, babun fistihbabil walimati indan nikah. Bab disunahkannya walimah ketika nikah. Hadis. وبه حدثنا مسدد القتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جيش عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاء. Diriwayatkan daripada Imam Sabit, mungkin Sabit Al-Bunani, wallahu a'lam, rahimahullah taala, beliau berkata, Dzukira tazwiju Zainab binti Jahsy, telah disebutkan, telah diceritakan tentang pernikahan Sayyidatina Zainab binti Jahsy di dekat Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Adalah sahabat-sahabat atau tabi'in mengulas, bercerita tentang pernikahan Sayyidatina Zainab binti Jahsy dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dekat Sayyidina Anas bin Malik. Apa kata Sayyidina Anas? Ma ra'aitu Rasulullah, tidak pernah aku lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam aulama ala ahadin min nisa'i, melakukan walimah ya Nabi, melakukan walimah ya Nabi kepada seseorang dari istri-istrinya Nabi seperti yang beliau lakukan walimah di atasnya Sayyidatina Zainab. Nah,
Dari hadis ini, apakah Nabi melakukan walimah terhadap istri-istrinya? Hah? Apakah setiap istri Nabi dibuatkan walimahnya? Ya? Iya. Tapi tidak ada yang semewah walimah Nabi dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash. Bagaimana mewahnya? Aulama bisyati. Beliau melakukan walimah dengan 1 ekor kambing. Nah, kalau masyarakat kita hari ini ittiba dengan sunnah, maka tidak ada kasus kasus hutang dalam pernikahan. Karena memaksakan diri buat walimah, sewa tenda mahal-mahal, sewa catering mahal-mahal, mansa kali kau lain. Itu satu alasannya, anak bungsu balik. Kali pertama ini, paling tua nih, kali pertama kalau nggak buat walimah, dipaksakan juga. Apa yang terjadi? Selesai mereka walimah, pusing semuanya mikirin hutang. Walimah belum selesai, dah mau masuk diantarkan ke TK anaknya ini, hutangnya masih ada. Jadi kalau pikiran sehat, nggak usah buat walimah, minta uang yang rencana buat walimah itu sama orang tua. Untuk bikin walimah 1 ekor kambing saja itu udah paling mewah itu. Banyakkan cobadanya. Kemudian uang di atas walimah itu buat modal usaha. Itu kan lebih terarah akad nikahnya. Ini baru saja menjalani bulan madu sudah dengan beban hutang. Bulan madu apa yang ada? Ada bulan madu sih. Orang tua nekat nih buat walimah, saya mau hadir sama anak-anak saya, semuanya akan sabar alaikan. Alhamdulillah orang tua punya uang. Antum saya sarankan minta dananya saja. Sabar alaik, mungkin beralaik sesuai sunnah. Pada zuhur undangan untuk ibu-ibu, pada maghrib undangan untuk bapak-bapak. Uangnya jadikan modal usaha. Karena konsep hidup masyarakat Indonesia ikut gaya, bukan ikut pemikiran. Pemikirannya enggak jelas dari mana metode gaya hidupnya. Contoh kasus, kuliah untuk cari apa? Kerjaan. Itu tujuannya, kuliah untuk cari pekerjaan. Uang yang dia korbankan untuk kuliah itu lebih besar daripada gaji yang dia dapatkan dari pekerjaan yang dia dapat dengan kuliah itu. Rumus ekonomi di mana itu? Kan kuliah agama, kuliah umum. Agama kan beda lagi. Jadi mana cara berpikirnya? Mau kuliah minta motor, nggak motor nggak mau kuliah. Beli motor 20 juta, nggak mau kuliah yang bebek-bebek gitu, masih yang besar 25 juta. Biar kuliah sekian semester, habislah kalau total itu 100 juta. Mendingan pakai uang 100 juta itu langsung kayak mendadak. Bikin usaha. Kawan antum masuk kuliah, keluar dia 4 tahun cari pekerjaan, antum dari tamat SMA langsung ke usaha dari modal 1 juta. Ini modal kuliah 1 juta, ini modal usaha 1 juta. Ini keluar kuliah cari pekerjaan, ini selesai kawannya kuliah buka pekerjaan. Itu cara berpikir yang agak sehat dikit.
Nah, tapi kalau mencari ilmu, pengetahuan dan pengalaman itu iya, ada masalah. Tapi kalau cari uang salah. Nah, begitu juga di sini. Ikut panduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak ada walimah Nabi yang paling mewah melainkan bersama Sayyidatina Zainab binti Jahash. Ujung hadisnya membantahkan Nabi walimah bersama beliau dengan 1 ekor kambing. Itu sudah paling mewah. Walimah Nabi yang Sayyidatina Sofia hanya dengan sisa roti perang yang dikumpulkan, kemudian dibagi lagi. Inilah walimahnya Nabi Sayyidat Sofia. Nggak pakai modal. Roti-roti dikumpulkan dari prajurit, jam pecah roti, dikumpulkan dan bagi-bagi, selesai. Nah, hadis. Wabihi qala sana Hamid bin Yahya qala sana Sufyan qala sana Wa'il bin Daud an ibnihi Bakri bin Wa'il an Zahri an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam aulama ala Safiyata bisawikin wa tamrin. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aulama telah melakukan walimah ya Nabi di atas Sayyidah Safiyah radhiyallahu ta'ala anha bisawikin wa tamrin, dengan tepung sawik, nah dengan tepung gandum bersama dengan kurma. Walimah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti walimah itu bukanlah beban. Kalau orang yang tahu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara itu tidak beban? Carilah orang yang tahu juga dengan sunnah Nabi. Nah, tapi kalau kita cari orang tidak tahu dengan sunnah Nabi, memang itu dipaksa, dibuat macam-macam. Tapi kalau sudah orang sesama tahu dengan sunnah Nabi, bapaknya tahu, maknya tahu, bibinya tahu, kakeknya tahu, semua saudaranya tahu, walimah itu sesederhana mungkin, tidak ada problem. Nah, babun fi kam tustahabul walimah. Bab tentang berapa disunahkan walimah. Wa bihi qala sana Muhammad bin al-Muthanna qala sana Affan bin Muslim qala sana Hammad qala sana Qatadah an al-Hasan an Abdullah bin Uthman al-Thaqafi anna rajulan a'wara min Thaqifin kana yuqalu lahu ma'rufan ay yuthna alayhi khairan in lam yakun ismuhu Zuhair bin Uthman falam adri ma ismuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-walimatu awwala yawmin haqqun wa thaniya ma'rufun wal yawma thalitha sum'atu wariya'un. Diriwayatkan daripada seorang laki-laki yang buta sebelah dari Bani Saqif, karena yuqalu lahu, ada ia dikatakan kepadanya ma'rufan ay yusna alaihi khairan, dikatakan kepadanya akan ucapan yang ma'ruf. Jadi komentar ahlu rijalul hadis mengatakan orang itu ma'ruf, maksudnya yusna alaihi khairan, disanjung di atasnya kebaikan. Illam yakun ismuhu, kalau tidaklah namanya Zuhair bin Uthman, jika tidaklah namanya Zuhair bin Uthman. Yang penting dari Bani Saqif, asalkan namanya bukan Zuhair bin Uthman, itu orangnya bagus. Nah, karena perawi itu majhul, maka hadisnya jadi dhaif. Fala adri masmuh, aku tidak tahu siapa nama sebenarnya. Sanadnya, hadisnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walimah hari pertama itu hak, itu kewajiban. Walimah hari pertama itu kewajiban. Hari kedua itu ma'ruf, masih baik-baik saja. Hari ketiga itu sudah sum'ah dari ya. Nah, apalagi hari keempat, apalagi dikatakan baralek 7 hari 7 malam, itu enggak sesuai dengan sunnah. Nah, kalau mau juga 2 hari paling maksimal. Yang pertama itu hak sebagai orang melakukan walimah syukuran.
Yang kedua adalah ma'ruf, masih dianggap perbuatan baik. Apalagi dibagi walimah itu berdasarkan hubungan kekeluargaan. Hari pertama khusus untuk keluarga dekat, hari kedua untuk tamu undangan, hari pertama untuk dalam kota, hari kedua untuk luar kota. Karena dasar seperti itu tidak ada masalah. Hadis. وبه حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذا القصة قال فدعي اليوم ثالثا فلم يجب وحصاب الرسول. Diriwayatkan daripada Imam Qatadah tentang Sayyidina Sa'id bin Musayyib dengan ini kisah. Qala belum mengatakan fadu'ya yaumat tsalis falam yujib, maka diundang ya Nabi pada hari ketiga, Nabi tidak memenuhi undangnya. Wa sabar rasul, melempar ya Nabi, melemparkan kerikil ya Nabi hasaba ar-rasulah kepada utusan yang mengundang, kepada utusan yang mengundang. Artinya itu perbuatan yang riya, perbuatan sum'ah, tidak layak untuk dilayani, sehingga utusan itu pun mendapatkan pelajaran dan dia dilempar dengan pasir atau dengan kerikil. Babul it'ami indal qudumi minas safar, bab menghidangkan makanan, memberikan jamuan ketika datang dari perjalanan. Hadis. وبه حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن محارب بن دثار عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه نهر جزورا او بقره. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, lamma qadiman nabiyyu, tatkala telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, niscaya menyembelih ya Nabi akan jazur, unta, nahar itu khusus untuk unta, au bakaratan sapi. Nah, di sini menceritakan bahasanya disyariatkannya membuat sebuah acara syukuran karena baru pulang dari safar. Qudum minas safar, baru pulang dari sebuah perjalanan. Apakah perjalanan pulang 4 bulan? Nah, udah bayan hidayah, bayan tangguh, kemudian pulang ke rumah buat hidangan masakan untuk mengundang tamu. Atau baru pulang melakukan ibadah haji, lumayan 40 hari 40 malam di tanah suci, buat undangan untuk tamu, makan, kemudian cerita ramah tamah, jangan lupa bagi air zam-zam. Nah, atau pulang daripada belajar, Masya Allah, dia pergi belajar ke luar negeri, sudah selesai S1 di Mesir, S2 di Yaman, dan pulang ke rumah buat undangan. Nah, untuk menjamu tamu karena baru pulang dari safar. Atau dulu dia orang Kota Padang merantau ke Jakarta sudah 25 tahun, jual sate, dan nggak mau lagi ke Jakarta, sudah mau tinggal di Padang, mau menempati Kota Padang, buat dulu syukuran, undang tetangga dan karib kerabat. Ini bahagian daripada walimah yang disyariatkan dalam Islam. Kita lihat di sini pengorbanan atau hidangan yang Nabi buat justru lebih mahal daripada walimatul urusnya Nabi. Walimatul urus yang paling mewah Nabi sembelih hanya syatan, 1 ekor kambing, tapi walimah safar Nabi seekor onta atau sapi. Kalau baralet yang sapi itu sudah mewah sekali. Nah, ada sebuah adat di sebuah kampung, kalau baraletnya menyembelih sapi,
itu harus dihadirkan beberapa datuk di daerah tersebut untuk musyawarah. Nah, kalau baraleknya hanya nyembelih kambing, cukup datuk sukunya saja. Kalau nyembelih sapi, gabung dengan datuk-datuk lain masih bermusyawarah. Nah, adat di sebuah daerah, bagus adat tersebut, karena ada kebersamaan. Nah, babu maja'a fid diyafah, bab yang diriwayatkan tentang menjamu tamu. Hadis Wabi ilaiklah nasana qad nabi an Malik an Sa'id al-Makburi an Abi Shuraih al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu jaizatuhu yawmuhu wa laylatuhu adyafu thalathatu ayyam wa ma ba'da dhalika fa huwa sadaqatun wa la yahillu lahu an yathwiya indahu hatta yuhrijahu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Shuraih Al-Ka'bi radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," siapa saja yang ada ia itu beriman dengan Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifa, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jaizatuhu yaumuhu wa lailatuh, itu titik komanya enggak tepat. Qala As-Suhaili rawat jaizahu birrafa ala ibtida, atau yang jelas dia wadih nasab atas badal istimam. Jaizatuhu, perlengkapannya tamu, keperluannya tamu, itu satu harinya tamu dan malamnya tamu, itu melayani tamu. Yaumuhu wa lailatuh, harinya dan malamnya. Jaizatuh, itu perlengkapan semuanya. Nah, perlengkapan semuanya, makanannya, minumannya, peralatan tidurnya, peralatan kebersihannya. Maka kalau di rumah ada ruangan tamu, di dekat ruang tamu harusnya ada WC tamu. Nah, di WC tamu ada kamar mandinya sekalian. Di kamar mandi itu ada handuknya, ada sabun, ada sampo, ada gundal gigi, sikat gigi yang masih baru, yang bekas. Nah, itu lengkap. Itu jaizatuh. Ad-diyafatu salah satu ayam, menjamu tamu itu 3 hari. Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dijamu, ditanya ada perlu apa-apa, makan apa-apa, minum apa-apa, udah mau tidur pak, mau mandi pak. Tidak ada pertanyaan mau ngapain ke sini. Itu 3 hari pertama nggak ada pertanyaan mau ngapain. Wa ma ba'da zalik, dan sesuatu setelah demikian maka dia adalah sedekah. Hari keempat masih ada di sini, itu namanya dah sedekah. Hari kelima itu dah nilai sedekah. Sampai dia 10 hari di sini, itu semuanya bernilai sedekah. Wala yahillu lahu an yaswiya, tidak halal baginya tamu an yaswiya. Yaswiya maknanya ayukima, bahwa dia tinggal indahu, di sisinya orang yang menjamu, hatta, dengan tasdid, hatta yuharrijahu, tasdid ra, ay yudayiku sadrahu wa yuqimu fil harji, sehingga dia menyempitkan ia akannya. Ada yang boleh hidup, boleh hidup, tidak halal baginya tamu bahwa dia tinggal indahu, bersamanya tuan rumah, sehingga dia menyempitkan akannya tuan rumah. Oh ya, nah,
Jadi tidak halal bagi tamu kalau dia tinggal di sisi tuan rumah, kalau mengganggu tuan rumah, kalau menyusahkan tuan rumah. Memang ad-diyafah itu salah satu ayam, tapi tidak setiap rumah bisa menjamu tamu 3 hari. Tidak setiap rumah ada fasilitas untuk tamu. Maka kalau kedatangan kita kira-kira menyusahkan, itu hukumnya tinggal tidak boleh. Apa kata tuan rumah? Sudah jam dekat maghrib nih Pak. Ya tahu saya dekat maghrib. Tidur di sini rencananya. Kayaknya di kos sini saya. Kata si kamu. Kata tuan rumah, ada Pak masjid di sini, cuma malam dikunci. Kita coba ngobrol dulu ya sama Marbot. Coba ngobrol sama Marbot. Maaf Pak, Marbot gak ngizinin. Nah kalau dia sudah ngomong begitu, pamit saja. Kalau masjid gak bisa, rumah kamu kan bisa. Kalau bisa rumahnya dari tadi ditawarin. Karena gak bisa rumahnya, maka dibicara tentang masjid. Berarti di rumahnya gak cocok, gak ada tempat. Masa kamu gabung sama anak perempuannya? Gitu. Kita lihat arah-arah pembicaraannya. Arah dia sesuatu yang dihidangkan. Dia baca-baca keadaan lah. Tahu situasi dan kondisi. Apalagi kita datang ke tempat tersebut, bertamunya kita dalam rangka takziah, itu jangan sampai menghina. Itu menyusahkan namanya. Kecuali kalau dia minta menginap antum di sini lah menghibur saya, enggak saya mau gantung diri. Itu wajib itu. Kalian bahasanya di sini tidak halal bagi tamu tinggal bersama tuan rumah kalau sampai menyusahkan tuan rumah. Qala Imam Abu Daud quri'a al-Haris bin Miskin wa ana syahid akhbarakum asyab. Qala, ditanya Imam Malik tentang sabda Nabi SAW, jaizatu yauman wa lailah, perlengkapannya tamu sehari semalam. Qala, berkata Imam Malik, yukrimuhu wa yuhifuhu wa yahfazuhu, memuliakan ia seseorang akannya tamu, wa yudhifuhu, yudhifu itu maknanya berbuat baik, melayani dengan baik. Tuhfah, tuhfah itu pemberian. Melayani dengan baik ia serahkannya tamu, menjaga ia serahkannya tamu sehari semalam, dan 3 hari diapatan sebagai tamu. 3 hari sebagai tamu. Jadi tuan rumah berkewajiban memberikan pelayanan 3 hari 3 malam dan seluruh perlengkapannya dalam waktu yang sama. Kewajiban ini tidak baku, bergantung kepada kesanggupan dan kemampuan. Kalau tuan rumah tidak sanggup, maka tamu justru yang tidak boleh tinggal di tempat tersebut. Hadis وبإليك حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محمود قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة 3 أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-diyafu salah satu ayam, menjamu tamu itu 3 hari. Famas siwazalik, maka yang selain demikian lebih pada 3 hari itu sudah bernilai sedekah. Hadis وبه قال حدثنا مصدر وخلف ابن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلمين فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء تركه. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Karimah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lailatul Daif haqqun ala kulli muslim, satu malam jamuan tamu itu kewajiban di atas setiap muslim. Faman asbaha bi finaih, maka siapa saja yang berada di pagi hari ia si tamu. Faman, maka siapa saja asbaha yang berada di pagi hari ia si tamu, bi finaihi di halamannya seseorang, fahuwa alaihi dainun, maka dianya tamu, di atasnya seseorang adalah hutang. Insya'a iqtada, jika dia mau dia lunasi hutangnya, wa insya'a jika dia mau dia bisa meninggalkannya. Jadi apabila tamu sudah ada di halaman rumah di pagi hari, si pemilik rumah punya kewajiban untuk melayani tamu itu 1 hari 1 malam. Hadis banyak. Wabi ilai kelahan sana musadar kelahan ada sana Yahya an Syu'bah an Abu Julia an Sa'id ibni Abi Muhajir an Al-Miqdam Abi Karimah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin adafu qauman fasbaha dhaifu mahruman fa inna nasruhu haqqu ala kulli muslimin hatta ya'khudha bi kiro lailatin min zar'ihim mamali. Diriwayatkan daripada Sayyidina Miqdam Abi Karimah radhiyallahu anhu berkata, bersabdalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin, siapa saja laki-lakinya, adofa aqwaman, yang dia menjamu akan satu kaum, fa asbad daifu mahruman, jadilah tamu itu terhalang mendapatkan fasilitas, mahrum terhalang mendapatkan fasilitas, fa inna nasrahu, maka sesungguhnya menolongnya orang tersebut adalah kewajiban terhadap setiap muslim. Teman kita kedatangan tamu, tamunya banyak sekali, sehingga di antara tamu-tamunya ada yang belum makan. Maka menolong si muslim yang kedatangan tamu yang banyak itu kewajiban terhadap setiap muslim, sehingga dia boleh mengambil dengan jamuan 1 malam, sehingga mengambil ia laki-laki yang kedatangan tamu dengan jamuan 1 malam dari tanamannya si muslim dan hartanya si muslim. Masya Allah, banyak kali tamu datang. Mana caranya ini? Buat sayur nggak ada, pergi aja ke kebun tetangga, petik sayurnya, hukumnya halal. Beras nggak ada yang dimasak, pergi ke rumah tetangga, minta beras. Kenapa kamu minta sekarang? Tamu banyak di rumah saya. Kamu kenapa minta ke saya? Ini ada hadisnya. Biasanya dalam tapi terakhir. Apabila kena ada sana Qutaibah ibn Sa'id an Layth an Yazid ibn Abi Habib amma bi khairan an Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala qulna ya Rasulullah innaka tabi'athuna fananzilu bi qaumin fama yakrunana fama tara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in nazartum bi qaumin fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhayfi fa'balu fa in lam yaf'alu fakhudhu minhu haqqa dhayfi alladhi yanbaghi lahu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kami pernah katakan ya Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau taba'asuna, engkau telah kirim kami, fananzilu, maka kami singgah di satu kaum, fama yakurunana, mereka tidak mau menjamu kami. Apa taro, apa pendapatmu? Maka berkata kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in nazaltum biqaumin, jika kalian singgah di satu kaum, fa amaru lakum, lalu mereka memerintahkan bagi kalian bima yang bagi lidhaif, sesuatu yang cocok dan pantas untuk tamu, faqbalu, terimalah. Sehingga di satu tempat dan ada hidangan yang cocok untuk tamu, makan, terima. Fa illam yaf'alu, jika mereka tidak mau lakukan, fakhudhu minhum, ambil olehmu dari mereka hak tamu, alladzi yang bagi lahum, yang pantas bagi mereka. Begitu.
Nah, ini tamu datang ke masjid hanya tujuan meramaikan masjid, sudah bawa makan sendiri, alat masak sendiri, diusir oleh tuan rumah atau tuan kampung. Itu betul-betul tidak sesuai dengan sunnah orang. Nah, dia bawa makan sendiri itu sudah syukur. Sudah kamu yang siapkan dia makan. Nah, 3 hari 3 malam. Allahu a'lam. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.